Hai teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang perhitungan kimia dengan bereaksi pembatas. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Apakah kalian pernah memakan es krim? Nah, dalam pembuatan 1 gelas es krim coklat di sini membutuhkan 2 sendok es krim, 1 buah ceri, dan 50 ml susu coklat. Jika kalian ingin membuat es krim juga dan kalian memiliki bahan-bahan sebagai berikut: 8 sendok es krim, 6 buah ceri, serta 100 ml susu coklat, berapa banyak es krim yang bisa kalian buat? Tentu saja kalian hanya bisa membuat 2 gelas es krim coklat. Lalu zat apakah yang bersisa dan habis? Nah, dari bahan yang kalian punya, es krim di sini bisa untuk 4 gelas dan buah ceri untuk 6 gelas. Serta kalian hanya memiliki susu coklat untuk 2 gelas es krim saja. Artinya kalian akan kehabisan susu coklat terlebih dahulu, sedangkan es krim dan ceri masih berlebih. Sehingga pada pembuatan 2 gelas es krim coklat di sini, susu coklat merupakan bahan yang habis. Dalam reaksi kimia, bahan yang habis disebut sebagai pereaksi pembatas. Mari kita mulai mempelajari perhitungan kimia dengan pereaksi pembatas. Apa zat pereaksi pembatas pada reaksi C3H8 dengan O2? Nah, cara perhitungan kimia dengan pereaksi pembatas sebagai berikut. 1. Tuliskan persamaan kimia dari soal dan setarakan. Nah, kita tuliskan persamaan reaksi setaranya, yaitu C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O dengan penyetaraannya 5 untuk O2, 3 untuk CO2, dan 4 untuk H2O. Yang kedua, ubahlah semua satuan yang diketahui tiap zat dari soal kesatuan mol. Ini kita buat terlebih dahulu mula-mula bereaksi dan setelah reaksi. Misal yang diketahui jumlah zat sudah dengan satuan mol, yaitu 2 mol untuk C3H8 dan 5 mol untuk O2. Jika belum dalam satuan mol, maka kalian buat terlebih dahulu dalam satuan mol. Untuk mula-mula, tentunya zat hasil reaksi masih belum ada. Cara yang ketiga, yaitu bagilah masing-masing mol zat dengan masing-masing koefisien. Pada C3H8 koefisiennya 1, maka 2 mol dibagi 1 sama dengan 2. Dan untuk O2 koefisiennya 5, maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Cara yang keempat, nilai hasil bagi terkecil disebut reaksi pembatas. Karena hasil bagi terkecil tadi adalah O2 yaitu 1, maka O2 sebagai pembatas. Karena sebagai pembatas, artinya O2 habis terlebih dahulu. Nah, berarti yang bereaksi untuk O2 adalah 5 mol. Bagaimana yang lainnya? Kita lanjut ke cara kelima, yaitu hitung jumlah zat yang ditanya dalam soal dengan menggunakan perbandingan jumlah zat sama dengan perbandingan koefisien. Pada C3H8, koefisiennya dibagi koefisien O2 dikali dengan jumlah zat yang bereaksi. Artinya 1 dibagi 5 dikali 5 didapatkan 1 mol. Begitupun untuk CO2. 3 dibagi 5 dikali 5 didapatkan 3 mol, dan H2O 4 dibagi 5 kemudian dikali 5 didapatkan 4 mol. Maka setelah reaksi didapatkan 1 mol untuk C3H8 dan 3 mol untuk CO2 dan 4 mol untuk H2O. Selanjutnya, cara keenam, ubahlah jumlah zat yang ditanya ke dalam satuan yang diinginkan dalam soal. Ini jika kita diminta mencari dalam bentuk lainnya, misalkan massa atau volume.
Contoh, 108 gram aluminium dibakar dengan 160 gram oksigen untuk membentuk aluminium oksida Al2O3. Berapa gram Al2O3 terbentuk dan massa unsur yang tersisa? Jika ArAl sama dengan 27O16. Penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu reaksi setara. Sehingga 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Kemudian kita buat pula mula-mula bereaksi dan setelah bereaksi. Cara berikutnya, kita ubah semua satuan yang telah diketahui ke dalam satuan mol. Maka didapatkan NaL sama dengan massa per mm, yaitu 108/27, maka didapatkan 4 mol. Untuk NO2 sama dengan massa per mm, yaitu 160/32, didapatkan 5 mol. Selanjutnya, kita tuliskan pada mula-mula. Kemudian, kita bagi jumlah zat yang diketahui dengan koefisiennya, dengan hasil bagi paling kecil sebagai pereaksi pembatas. Artinya, Al dalam keadaan habis. Maka, zat yang lainnya pada O2, 3/4 dikali 4 didapatkan 3 mol. Dan untuk Al2O3, koefisiennya 2 dibagi 4 koefisien Al, kemudian dikali 4 dari zat Al yang bereaksi, didapatkan 2 mol. Setelah reaksi didapatkanlah 2 mol sisanya untuk O2 dan 2 mol untuk Al2O3. Dari sini kita bisa menentukan massa yang terbentuk dan massa yang tersisa. Nah, massa Al2O3 yang terbentuk yaitu N kali mm. N-nya sebanyak 2 mol dan mm-nya 102 gram per mol. Didapatkanlah massanya 204 gram. Kemudian massa O2 yang tersisa yaitu N kali mm. N-nya juga 2 mol dikali mm-nya 32, didapatkan 64 gram. Contoh selanjutnya, di dalam bejana tertutup 44,8 liter gas NH3 direaksikan dengan 89,6 liter gas O2 pada STP dengan reaksi 4NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2N2 ditambah 6H2O. Ditanyakan A. Hitung volume gas N2 yang dihasilkan, B. Hitung volume gas H2O yang dihasilkan, dan C. Hitung volume gas yang tersisa. Penyelesaiannya, kita buat reaksi setaranya, kemudian mula-mula bereaksi, dan setelah reaksi. Kita cari terlebih dahulu jumlah zat dalam satuan mol dari zat yang diketahui. Didapatkan NH3 yaitu 2 mol dan NO2 didapatkan 4 mol. Kita letakkan pada keadaan mula-mula. Lalu dengan perbandingan koefisien yang ada, kita cari zat sebagai pereaksi pembatas. Nah, hasil baginya untuk NH3 2 dibagi 4 0,5 dan untuk O2 4 bagi 3 yaitu 1,3. Dari sini hasil bagi yang terkecil adalah NH3, maka NH3 sebagai pembatas. Karena NH3 sebagai pembatas, maka jumlah zat yang bereaksi pada NH3 sebanyak 2 mol. Dan jumlah zat yang bereaksi lainnya untuk O2 3/4 kali 2 yaitu 1,5 mol dan N2 2/4 kali 2 yaitu 1 mol, kemudian H2O 6/4 kali 2 yaitu 3 mol. Sehingga jumlah zat setelah reaksi O2 bersisa 2,5 mol dan N2 yang dihasilkan 1 mol dan H2O 3 mol. Selanjutnya kita dapat menentukan volume yang diinginkan. Untuk A, volume gas N2 yang dihasilkan sama dengan N kali volume dalam keadaan STP. Maka Vn2 sama dengan 1 mol dikali 22,4 liter per mol, didapatkan 22,4 liter.
B. Volume gas H2O yang dihasilkan sama dengan N kali V STP. Volume H2O sama dengan 3 mol dikali 22,4 liter per mol, sama dengan 67,2 liter. Dan C. Volume gas O2 yang tersisa, yaitu N kali volume STP. Maka volume O2 2,5 mol dikali 22,4 liter per mol didapatkan 56 liter. Bagaimana jika perhitungan kimianya tidak terdapat reaksi pembatas atau habis bereaksi pada semua zat? Maka dengan perhitungan sederhana dalam reaksi kimia, kita dapat menyelesaikannya. Contohnya, pada pembakaran 8,8 gram gas C3H8 dengan gas O2 dihasilkan gas CO2 dan uap air. Menurut reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tentukan volume CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP dengan ARC12O16 dan H1. Penyelesaiannya, cara yang pertama, tulis persamaan kimia dari soal dan setarakan. Maka C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Cara yang kedua, ubahlah semua satuan yang diketahui tiap zat dari soal ke satuan mol. Maka N C3H8 sama dengan massa per mm-nya, yaitu 8,8 per 44 didapatkan 0,2 mol. Cara yang ketiga, hitung jumlah zat yang ditanya dalam soal dengan menggunakan perbandingan jumlah zat sama dengan perbandingan koefisien. Nah, yang ditanyakan adalah volume CO2, maka kita cari NCO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C3H8 dikali NC3H8. Didapatkan NCO2 sama dengan 3 per 1 dikali 0,2 mol, yaitu 0,6 mol. Cara yang keempat, ubahlah jumlah zat yang ditanya ke dalam satuan yang diinginkan di dalam soal. Nah, yang diinginkan di sini adalah volume CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Maka, volume CO2 saat STP adalah V sama dengan N kali volume STP-nya, sama dengan 0,6 mol dikali 22,4 liter per mol, didapatkanlah 13,44 liter.